Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh bank. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan ya, sempat rebound, tapi kemudian dari jam 11 siang sesi 1 tadi terus tertekan dan ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 6.005. Cukup bagus, tetap bertahan di level psikologisnya 6.000. Transaksi hari ini sepi ya, di bawah 10 triliun, 9,7 triliun. Asing hari ini net sell di 288 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Technical bisa dikatakan IISG membuat candle rejection saat dia coba breakdown, tapi akhirnya ditutup di atas harga 6.000. Kalau saya lihat seperti ini, kalaupun besok melanjutkan koreksi, kemungkinan satu candle lagi ya mungkin uji trendline-nya ini nih ya. Trendline-nya di sekitaran 5.977 sampai 5.980 dan mantul. Dan potensinya malah semoga aja besok market rebound karena hari ini tutupnya tetap di atas 6.000 dan juga gap ditutup ya. Gap saat naik hari Jumat itu ditutup hari ini. Ya semoga aja besok potensinya rebound dan prosesnya tetap sepertinya IISG membentuk pola descending triangle. Ya, tinggal nunggu momentum. Kalau IISG ini breakout 6.100 atau minimal sekali lagi tutup di atas 6.100, apalagi di 6.150, peluangnya akan rally ke atas. Target tetap masih sama 6.400. Seperti itu. Untuk IISG, indikator MACD-nya masih membentuk dead cross, tapi garis biru mulai melandai, menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Minggu ini masih ada peluang IISG rebound dan targetnya masih sama ya. Sepertinya minggu ini bisa sampai 6.100. Tapi ini disclaimer on, tetap berfokus pada portofolio atau saham-saham yang dipegang ya. Kalau sudah dekat-dekat resisten, pasang trailing stop atau bisa taking profit. Jadi seperti itu. Untuk IISG kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup terkoreksi ke harga 2,09% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, kemungkinan besar BJTM ya tektokan aja di range harga 700 sampai 720. Ya kalau Bapak Ibu beli di daerah 700 ya target profit paling ke 720. Seperti itu aja ya. Apakah bisa breakdown? Kalau saya lihat ya offsetnya paling ke 680 ini aja. Dia mantul lagi. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan ada tapi kecil ya. Kalaupun lewat supportnya ini paling ke 680. Seperti itu untuk BJTM ya. Kalau yang masih pegang, yang masih floating loss, apalagi yang beli demi dividen bulan Mei kemarin ya hot aja. Potensinya BJTM masih bisa ke 880 ini masih bisa, tenang aja. Kalau nanti market bullish ya, target tetap masih bisa ke 800. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan ada tapi kecil ya. Paling-paling kalau saya bilang tadi 680 ini ada pantulan ya. Dan juga ya bisa aja seminggu ini BJTM di range harga ini aja 700 sampai 720. Kalau mau bagus memang BJTM harus kembali ke atas 750. Minimal ke atas ini BJTM mematahkan pola Bollinger Bands-nya dan ya siap-siap kembali bullish. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup di harga 1.220, terkoreksi 2%. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR terlihat ya bisa dikatakan nih gagal. Dia gagal melanjutkan kenaikan dan koreksi. Sepertinya tetap target BJBR 1100 sampai 1000 di 130. Jadi ke sini arah BJBR mending wait and see aja dulu. Sabar, tunggu di daerah bawah ini aja. Coba spekulasi buy di 1100 sampai 1130. Kalaupun mau coba maksa beli ya cicil aja dulu. Nanti beli lagi di 1130. Kalau jebol 1100 jual aja karena potensinya bisa sampai, kalau melihat histori sebelumnya, 1000 sampai 910. Jadi seperti itu untuk BJBR. Saham downtrend, belum ada tanda-tanda reversal. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke bawah walaupun mulai ada melandai, tapi belum bisa konfirmasi. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini cukup tertekan 3,13% ke harga 2160. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS menurut saya masih ada peluang rebound karena koreksinya dengan volume kecil. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, coba nyicil aja dulu ya. Takutnya BRIS membuat ekor lagi ke area 2100 sampai 2080 ini bisa aja. Kalau beli di harga sekarang 2160, cut loss-nya cukup dalam ya. Sekitar ya cut loss-nya bisa di 1980, itu sekitar 7,95%. Target profit 2400, hampir sama ya. Masih potensi profitnya lebih besar 3%. Ya cut loss-nya sekitar 8% tadi, target profitnya 11%. Jadi risk reward-nya masih besar reward. Nah, kalau strateginya kalau saya akan cicil dulu. Cicil aja dulu, nanti kalau dia turun lagi ke daerah 2100 sampai 2080 tambah di bawah. Kalau jebol 2000 cut loss. Tapi dengan kondisi seperti ini potensi penurunan maksimal 2000 terus mantul lagi. Bahkan bisa aja cuman sampai 2100 ini BRIS mantul. Ya dia bisa aja retest ini dulu. Nih, terus di sini dia mantul, nggak sampai bawah. Kalaupun sampai bawah ya mungkin ada ekor ya terus naik lagi. Kalau sampai jebol 2000 kembali downtrend untuk BRIS nggak ada cerita ya, jadi akan turun lagi lebih dalam. Jadi kuncinya 2100 sampai 2000 ini harus dipertahankan oleh BRIS kalau mau uptrend. Kalau ditarik garis, BRIS memang sudah mematahkan trendline downtrendnya yang terbentuk dari Februari 2021. Ya pas ini kan dia kemungkinan bisa retest saja nih. Nih retest ini dulu ya 2000 sampai 2100 terus mantul lagi ke atas. Nah, apakah dia bisa sideways di range harga 2000 sampai 2200? Bisa aja. Cuman kalau saya lihat dia cuman retest mungkin 2100 saja langsung mantul lagi ke atas. Kalau memang mau uptrend. Jadi seperti itu skenario untuk BRIS. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membantu golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi saat 3 hari koreksi volume kecil. Jadi ya kalaupun ada koreksi satu candle mungkin uji 2100, tapi harusnya besok ada potensi rebound kalau market mendukung ya. Harusnya ada rebound besok. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini terkoreksi tipis 0,53% ke harga 1870. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro masih diakumulasi. Ini KZ dan MG akumulasi hari ini ya. Yang jual CC, BK ya. CC ini bisa dibilang retail. Kalau dilihat secara teknikal, ada potensi rebound. Ya, kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau jebol 1800, menurut saya seperti itu aja. Nah, ini cut loss-nya sekitar 4,85%. Kalau nggak mau cut loss harus siap dibawa sampai 1650, sekitar 11,65%. Mending cut loss dulu, buyback aja di bawah. Seperti itu.
Kalau memang mau naik harusnya nggak jebol 1800 itu oleh agro. Kalau sampai jebol ya arahnya ke bawah, walaupun masih potensi naik. Yang penting memang idealnya beli agro ini base buy-nya di 1645. Tapi kalau dia sampai turun ke 1685, potensi dia naik lebih tinggi dari 2000 itu kecil. Jadi kemungkinan ya, kalau jebol lah, kalau analisa saya kalau jebol 1800 dan dia mengarah ke supportnya 1645, potensi besar mungkin 2 minggu ke depan dia bergerak di range harga ini aja. Supportnya 1650 dan resistennya ya sekitar 1965 sampai 2000. Nah, dia akan tektokan di daerah sini. Beda cerita kalau Breeze ini besok mampu rebound atau mantul. Kalaupun besok koreksi nggak nyampe 1800, dia kemudian mantul, potensinya bisa lanjut sampai 2240. Target kenaikan karena agro juga masih strong uptrend. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross saat koreksi 2 hari juga volume kecil. Jadi harusnya besok ada potensi rebound. Kalau jebol, kalau besok dia koreksi potensi arah 1800. Seperti itu untuk agro ya. Tapi ini disclaimer on, kalau mau coba spekulasi buy ya coba aja, cut loss kalau jebol 1800. Target profit terdekat 2000 sampai 2240. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 406, terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BBKP belum ada sentimen positif juga, jadi perlu kesabaran, masih sideways, dan hari ini koreksinya belum kecil. Semoga besok ada rebound ya. Yang penting BBKP nggak turun dari 400, masih bisa aman. Tapi kalau jebol 400, kalau dilihat ya sesuai dengan pola symmetrical triangle apa ini ya, dari bawah ke atas dia turunnya seperti itu ya, sekitar 300 sampai 280 bisa turun BBKP. Mending cut loss saja karena bisa potensi juga untuk BBKP kembali melanjutkan downtrend ya. Jadi kuncinya 400 jangan sampai dijebol atau tutup di bawah 400. Seperti itu untuk BBKP. Saat koreksi hari ini volumenya kecil ya, lihat besok lah. Kalau besok ada rebound bagus dan bagus lagi, BBKP ini konfirmasinya 450 sampai 480. Kalau BBKP sudah di atas sini bergerak di range harga 450 sampai 480, potensinya akan rally lagi. Naik targetnya 500 sampai 550 melihat histori sebelumnya. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,54% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, BNGA memang sudah breakout dari pola downtrendnya, atau ya bisa dibilang Pauline wedge juga ya. Dia mengecil, cuman perlu hati-hati, bisa aja false breakout. Nah, jadi kuncinya minggu ini BNGA asal tetap bertahan di atas 900 cukup aman. Yang penting nggak jebol 900. Kalau jebol 900 masih peluangnya sama, target saya ke 820 sampai 860 ya. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, pasang trailing stop aja, jaga-jaga kalau BNGA ini berbalik ke arah. Kalau dilihat juga ya lumayan, volumenya 3 hari meningkat, tas koreksi hari ini volumenya kecil. Jadi seperti itu ya untuk BNGA. Indikator MACD membentuk golden cross, tapi belum ada tanda-tanda bullish divergen ataupun sinyal-sinyal yang menandakan untuk pembalikan arah. Cuman sinyal satu ya ini, dia mampu breakout dari pola Pauline wedge-nya. Tapi perlu konfirmasi. Jadi seperti itu untuk BNGA. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cut loss-nya mepet. Ini aja, cut loss saja kalau turun ke 860 sekitar 5%, dan target profit 950 sekitar sama ya, 5%.
risk rewardnya sama 1:1. Kalau tertarik boleh-boleh aja, tapi ingat nih belum konfirmasi, masih bisa untuk BNGA berbalik arah. Tapi kalau dia ini konfirmasi, Bapak Ibu yang beli di harga sekarang ya dibawa naik lebih tinggi, targetnya bahkan 990 sampai 1000. Target kenaikan terdekat BNGA kalau confirm breakout atau mematahkan pola falling wedge-nya ini. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada bank yang hari ini cukup tinggi, naiknya 6,87% ke harga 3.420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, bank malah ya sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, bank kembali breakout resistennya 3.280 dan hari ini tutupnya di 3.420. Jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang untuk bank lanjut naik karena ini bank sudah membuat lower high baru ya. Dia membentuk juga pola symmetrical triangle ya. Nah, kuncinya memang harus breakout dulu dari trendline downtrend atau pola symmetrical triangle. Kalau gagal breakout ya dia ke bawah lagi, cari area support atau uji support di 3.160 terus mantul lagi. Jadi seperti itu untuk bank. Apakah ini bisa konfirmasi? Bisa konfirmasi sepertinya ya. Semoga besok kuncinya kalau dia mampu breakout trendline downtrendnya atau symmetrical triangle-nya ini potensi bagus, apalagi kalau bisa tutup di atas 3.600 nih targetnya. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya harus naik sekitar 5-6% lagi, bisa lah kalau menurut saya. Tapi untuk buy-nya sekarang udah nggak ideal. Kalau best buy-nya kemarin itu di daerah 3.200 sampai 3.100 ini. Nah ini area best buy dan cut loss saja kalau jebol 3.000 dan sekarang udah naik tinggi. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya pasang trailing stop, jaga-jaga, takutnya bank ini gagal breakout dan bisa juga dia false breakout, nanti dia turun lagi area supportnya 3.280. Mungkin uji 3.280 ini aja dia kembali naik lagi. Jadi seperti itu untuk bank juga cukup menarik, volume juga besar saat koreksi volume kecil. Ya menurut saya dalam waktu 1-2 bulan mungkin masih bisa potensi bank ini menguji all time high-nya lagi di 3.900. Seperti itu untuk bank. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.